Hijaz dalam nubuat dan kemunculan Al-Mahdi. Di akhir zaman kelak, Hijaz akan menjadi saksi berbagai peristiwa besar yang akan dialami oleh umat manusia. Dari negeri ini revolusi umat Islam akan dimulai dan pilar-pilar khilafah ala Nahji an-Nubuwah akan ditegakkan. Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa Hijaz akan menjadi pusat keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini benar-benar akan kembali bersarang di bumi Hijaz, Mekah dan Madinah. Sebagaimana seekor ular akan kembali ke lubang sarangnya, agama ini akan bermula dalam keadaan asing, dan kelak ia benar-benar akan kembali asing sebagaimana dahulu ia bermula dalam keadaan asing. Dan sesungguhnya Islam benar-benar akan menjadikan Hijaz sebagai benteng perlindungan sebagaimana berlindungnya kambing gunung betina di puncak gunung. Sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan asing, dan kelak ia akan kembali asing sebagaimana dahulu ia bermula dalam keadaan asing. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang asing, yaitu orang-orang yang memperbaiki kembali sunnah-sunnahku yang dirusak oleh umat. Riwayat di atas mengisyaratkan bahwa kondisi Hijaz menjelang akhir zaman seperti sarang ular yang kosong, penghuninya telah keluar, dan kelak sang ular itu akan kembali ke sarangnya. Hadits ini menggambarkan satu kondisi di mana tanah Hijaz saat itu, boleh jadi juga sudah mulai terjadi hari ini, tidaklah sebagaimana yang pernah terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya Islam tidak lagi bersinar sebagaimana di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Keadilan yang dapat menenteramkan penduduknya belum tegak sebagaimana yang diidamkan. Bahkan kesucian sebagian tanah haram itu telah ternodai dengan banyaknya bangsa asing yang berebut barang tambang. Keberadaan orang-orang asing di negeri Hijaz itu bukan hanya atas motif mengeruk barang tambang, namun mereka juga melakukan campur tangan urusan internal umat Islam. Kurikulum pendidikan dan kebijakan nasional juga tidak luput dari intervensi mereka. Gambaran kelompok Ghuraba, orang-orang terasing, dengan ideologinya yang dianggap asing juga akan mewarnai bumi Hijaz. Komunitas Muslim yang berpegang teguh pada ajaran Islam dan militan yang menentang invasi bangsa Barat di tanah Hijaz akan dianggap sebagai Muslim pemberontak, ideologi mereka dianggap sesat, amar makruf nahi munkar yang mereka lakukan dianggap sebagai pembangkangan dan pemberontakan, bahkan dituding sebagai upaya menggulingkan pemerintahan. Lebih dari itu, kejujuran mereka dalam menyampaikan din ini akan berbuah cemeti hukuman dan kegelapan tembok-tembok penjara. Para oknum pemimpin negeri Hijaz saat itu boleh jadi memiliki alat-alat penyiksaan yang dianggap mampu membungkam mereka yang mencoba untuk memberontak. Akan tetapi, sekuat apapun usaha untuk memberangus kelompok Ghuraba, ini, janji Allah untuk menjadikan bumi Hijaz sebagai tempat kemunculan mereka pasti akan terjadi. Sebuah kepastian bahwa kelompok Ghuraba, yang akan mendapat pertolongan Allah, At-Taifah Al-Mansyurah, ini akan kembali menguasai Hijaz dan menumbangkan pemerintahannya, lalu menggantikannya dengan kepemimpinan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang mengawali kembalinya para pemilik Hijaz sejati ini, yang digambarkan seperti ular yang kembali ke sarangnya, akan dimulai dengan kemunculan Al-Mahdi di Mekah. Memang riwayat yang menjelaskan proses dan jalan panjang terjadinya bayat atas Al-Mahdi banyak yang lemah. Namun para ulama juga memuat riwayat tersebut sekedar agar cerita itu nyambung. Hal itu sebagaimana yang disebutkan oleh Nuaim bin Hamad dalam kitab Al-Fitan, ia telah membawakan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud dan berkata, jika perdagangan-perdagangan dan jalan-jalan telah terputus, fitnah, petaka, banyak terjadi, maka muncullah 7 ulama dari penjuru yang berbeda tanpa sebelumnya ada perjanjian di antara mereka. Masing-masing mereka dibayat oleh 300 sekian belas orang laki-laki, sehingga mereka berkumpul di Mekah. Lantas ke-7 ulama tersebut berjumpa, sebagian dari mereka bertanya kepada sebagian lain, apa penyebab kedatangan kalian? Lantas mereka menjawab, kami datang untuk mencari seseorang yang melalui tangannya petaka-petaka ini akan menjadi reda, Konstantinopel akan ditaklukkan. Kami telah mengenal namanya, nama ayahnya, nama ibunya, dan perhiasannya. Maka ke-7 ulama itu bersepakat untuk melakukan pencarian bersama-sama. Mereka mencarinya dan mendapatinya di Mekah. Mereka pun bertanya, Andakah Fulan bin Fulan? Orang itu menjawab, bukan. Aku adalah seorang laki-laki Ansyar, lapun menghindar dari mereka. Lantas mereka menceritakannya kepada orang yang berpengalaman dan berpengetahuan mengenai orang itu. Lantas diberikan jawaban kepada mereka, justru, dialah orang yang kalian cari itu, padahal ia telah beranjak pergi ke Madinah. Mereka pun mencarinya ke Madinah, tetapi ia justru menghindari mereka ke Mekah. Lantas mereka pun mencarinya ke Mekah, mereka pun mendapatinya. Mereka bertanya, Anda adalah Fulan bin Fulan, ibumu Fulanah binti Fulan, dan di dalam dirimu ada pertanda begini dan begini. Sedangkan Anda telah menghindar dari kami 1 kali, maka bentangkan tanganmu, kami akan berbayat kepadamu. Orang itu menjawab, aku bukan orang yang kalian cari. Aku adalah Fulan al-Ansyari. Sehingga, ia pun menghindar dari mereka. Mereka pun mencarinya di Madinah,
Tetapi ia berselisih jalan dengan mereka pergi ke Mekah. Lantas mereka mendapatinya di Mekah di samping rukun Hajar Aswad. Mereka pun berkata, dosa kami dan leher kami menjadi tanggungan Anda apabila Anda tidak bersedia membentangkan tangan Anda untuk kami bayat. Lihatlah, tentara Sufyani telah berangkat untuk mengejar kami. Maka, ia duduk di antara rukun dan makam. Lah membentangkan tangannya lantas dibayat. Allah meletakkan rasa cinta kepadanya di hati manusia. Lantas ia berjalan bersama orang-orang yang mereka itu ibarat singa di siang hari dan pendeta di malam hari. Al-Fitan Bab, berkumpulnya manusia di Mekah dan bayat mereka kepada Al-Mahdi hal 214. Dalam riwayat lain, lantas ia dibayat oleh sekelompok orang yang jumlahnya sebanyak tentara perang Badar, 300 lebih beberapa belas orang. Tampaknya riwayat terakhir ini lebih syahih daripada riwayat yang menyebutkan bahwa masing-masing dari 7 orang di atas dibayat oleh 300 sekian belas orang. Sebab, riwayat terakhir lebih banyak jalurnya. Tentang kemunculan Al-Mahdi di bumi Hijaz ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, aku sampaikan kabar gembira kepada kalian dengan datangnya Al-Mahdi yang akan diutus ke tengah-tengah manusia, ketika manusia sedang dilanda perselisihan dan berbagai kegoncangan. Dia akan mewarnai bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan penganiayaan dan kesaliman. Seluruh penduduk langit dan bumi menyukainya, dan dia akan membagi-bagikan kekayaan secara tepat, merata. Lalu ada seseorang yang bertanya kepada beliau, apa yang dimaksud dengan syihah, tepat, tersebut? Beliau menjawab, merata di antara manusia. Dan selanjutnya beliau bersabda, dan Allah akan memenuhi hati umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekayaan, kepuasan, dan meratakan keadilan kepada mereka seraya memerintahkan seseorang untuk menyerukan, siapakah yang membutuhkan harta? Maka tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali satu. Lalu Al-Mahdi berkata, datanglah kepada bendahara dan katakan kepadanya, sesungguhnya Al-Mahdi menyuruhmu memberiku uang. Kemudian bendahara berkata, ambillah sedikit. Setelah uang itu dibawa ke kamarnya, dia menyesal seraya berkata, aku adalah umat Muhammad yang hatinya paling rakus, atau aku tidak mampu mencapai apa yang mereka capai. Lalu ia mengembalikan uang, harta, tersebut, tetapi ditolak seraya dikatakan kepadanya, kami tidak mengambil kembali apa yang telah kami berikan. Begitulah kondisinya waktu itu yang berlangsung selama 7, 8, atau 9 tahun. Kemudian tidak ada kebaikan lagi dalam kehidupan sesudah itu.